Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Firmanta Babo Ginting dari Universitas Sumatera Utara Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri NIM 180403116 Analisis Biaya Kelas D. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai soal serta pembahasan activity based costing, yaitu penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai apa itu activity based costing. Jadi, activity based costing merupakan metode penentuan HPP atau product costing yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok bagi kepentingan manajemen dengan mengukur konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, metode ABC atau activity based costing pada awalnya lebih banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead, yaitu salah satu komponen biaya produksi selain biaya pemakaian material dan biaya kerja langsung untuk mengkonversi material menjadi produk jadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada 5 unit level drivers atau pemicu biaya yang paling sering digunakan. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Baiklah, kita masuk ke contoh dan pembahasan activity based costing. Nah, di sini dikatakan bahwa perusahaan lampu yaitu Little Lamp terkenal dengan lampu yang berkualitas. Perusahaan beroperasi salah satu pabriknya di Green Bay, Wisconsin. Pabrik itu memproduksi dua jenis lampu. Yang pertama itu lampu klasik dan lampu modern. Nah, kemudian Jean Marquez sebagai presiden perusahaan baru-baru ini memutuskan untuk mengubah dari sistem biaya tradisional berbasis unit menjadi sistem biaya berbasis aktivitas atau activity based costing. Sebelum melakukan perubahan di seluruh perusahaan, dia ingin menilai pengaruh biaya produk di pabrik Green Bay. Pabrik ini dipilih karena hanya memproduksi dua jenis lampu untuk menilai efek dari perubahan tersebut. Berikut telah dikumpulkan data untuk proses perhitungannya. Nah, untuk mempermudah kita asumsikan bahwasanya hanya ada satu proses di dalam pabrik. Nah, di sini kita bisa melihat data yang diberikan. Ada dua produk, yaitu classical lamp dengan juga modern lamp. Nah, untuk quantity dari classical lamp itu ada 400.000 dan modern itu 100.000. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya biaya yang digunakan yang dikeluarkan untuk machine hour itu totalnya 500.000 untuk classical lamps dan modern lamps. Untuk material move-nya $600.000 dan setup-nya $600.000. Jadi sistem saat ini menggunakan biaya peralatan operasi, penanganan material dan pengaturan berdasarkan jam kerja mesin untuk menghitung biayanya. Artinya, level unit drivers yang digunakan adalah jam kerja mesin atau machine hours. Nah, di soal ini kita diminta untuk menghitung yang pertama biaya satuan setiap lampu menggunakan pendekatan berbasis satuan saat ini. Maksudnya itu dengan metode tradisional, dan yang kedua itu dengan metode activity based costing atau pendekatan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, yang pertama kita menghitung dengan menggunakan metode tradisional. Bisa kita lihat di sini bahwasanya total overhead dari pabrik lampu ini adalah $2 juta. Nah, dari mana itu? Ini dari total biaya untuk machine hour ditambah material moves dan setup biayanya. Nah, didapatlah tarif seluruh pabrik ialah $16 per machine hour. Itu didapat dari total overhead dibagi dengan total machine hour. Jadi bisa dihitung biaya overhead dari masing-masing lampu. Untuk classical lamp itu $1.300.000, untuk modern lamps itu $700.000. Nah, kemudian dihitung biaya per unit dari produk ini. Masing-masing produk untuk classical lamps itu $800.000 ditambah $1.300.000 per 400.000. Ini quantity yang ingin dibuat, didapatkanlah biayanya itu $5.25. Untuk modern lamps itu $8.5 dengan perhitungan yang sama. Kemudian
saya akan menjelaskan sedikit mengenai classical lamps. Perhitungan unit costnya ini. Nah, $800.000 ini didapatkan dari prime cost untuk classical lamps. Pada data ini untuk $1.300.000 didapatkan dari perhitungan overheat berdasarkan tarif dari pabrik untuk classical lamps-nya, dan dibagi dengan kuantitas atau quantity dari classical lamp, maka didapatkanlah $5.25. Oke, kemudian di sini kita menghitung biaya per unitnya itu menggunakan metode ABC atau activity based costing. Nah, pertama yang kita lakukan itu menghitung atau mengkalkulasikan biaya dari setiap aktivitas. Adapun aktivitasnya itu permesinan, perpindahan bahan atau moving materials, dan setting up. Nah, perhitungannya itu ya biaya yang digunakan untuk permesinan dibagi dengan jumlah jam kerja mesin atau machine hour-nya. Didapatkanlah kalkulasinya yaitu $4 per machine hour. Begitu juga untuk moving materials dan setting up. Kemudian kita di sini menghitung biaya overhead dari masing-masing produk. Yang pertama classical lamps, kita hitung $4 dikali 81.250, ini untuk aktivitas permesinan. Kemudian $2.25 dikali 300.000, ini untuk material moves, dan ini $4.000 dikali 100, ini untuk setups. Didapatkanlah total $1.400.000. Begitu juga untuk modern lensnya dengan perhitungan yang sama. Kita lanjut. Nah, kemudian setelah didapatkan total overhead dari perhitungan sebelumnya, yaitu classical lamps itu $1.400.000 dan modern lamps itu $600.000, maka bisa kita hitung berapa unit cost dari masing-masing produk. Untuk unit cost dari classical lamps itu dihitung prime cost ditambah overhead cost, didapatkanlah $2.200.000 dibagi dengan quantity yang akan dibuat atau yang dibuat, yaitu 400.000 unit, maka didapatkanlah unit cost untuk classical lamps itu $5.5, untuk modern lamps itu $7.5. Nah, di sini ada akumulasi hasil untuk produk classical lamps dan modern lamps menggunakan tradisional itu $5.25, untuk modernnya $8.5. Untuk activity based costingnya itu classicalnya $5.5 dan modernnya $7.5. Nah, jadi metode mana yang terbaik atau lebih baik? Metode yang terbaik ialah activity based costing. Mengapa? Karena perhitungan metode ini berdasarkan aktivitas yang terjadi di pabrik, bukan seperti metode tradisional hanya menggunakan satu pemicu biaya, yaitu machine hour atau jam kerja mesin. Intinya, activity based costing lebih rinci dalam perhitungan biaya per unit produk. Oke, sekian video pembahasan soal activity based costing kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar semua kita bisa mengerti mengenai soal dan pembahasan metode activity based costing. Terima kasih teman-teman, bye.